Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'd. Para ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kenikmatan yang membuat kita bisa hadir di rumahnya untuk mempelajari kitab sucinya, untuk mentadaburi apa yang disampaikannya, untuk belajar dari para rasulnya yang dituturkan di dalam kitab suci yang sungguh adalah merupakan kemukjizatan yang tidak akan pernah habis keajaibannya. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini pembahasan kita tentang salah satu potret wanita yang juga sangat istimewa, yang luar biasa, yang dipotret oleh Al-Quran. Tidak banyak kisahnya, tetapi cukup itu untuk memotret keistimewaan wanita ini, karena dia salah satu yang berperan dan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan calon nabinya, yang kelak nabi itulah yang akan meruntuhkan keangkuhan dan kezaliman Fir'aun, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Dan wanita ini adalah salah satu wanita yang berperan istimewa dalam kehidupan Musa alaihissalam, yaitu saudarinya sendiri, saudari Musa. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya sampaikan dahulu tentang saudarinya Musa supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman, karena ada nama satu keluarga yang sama tapi jauh sekali zamannya, bukan orang yang sama. Dan masalahnya ini ada di Quran juga, supaya orang tidak salah paham. Ibu dirahmati Allah, ini kita yang akan sedang bicarakan ini adalah Nabiullah Musa. Terbayang ya, Nabiullah Musa alaihissalam. Nanti ada lagi nabi yang lain yang ini akan saya sebut semisal, adalah Nabiullah Isa. Baik, Musa dan Isa alaihimassalam, yang keduanya adalah nabi, hidup di zaman yang terpaut sangat jauh. Mana yang duluan? Musa. Karena Nabi Isa itu adalah nabi menjelang Nabi Muhammad SAW. Tetapi di lingkup dua manusia mulia ini ada nama-nama yang sama, dan itu ada dalam Quran. Karenanya jangan sampai salah. Kalau ibu lihat di dalam Quran, ketika Nabi Musa sudah diutus Allah menjadi utusannya dan diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, maka Nabi Musa berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri, dan seterusnya. Nabi Musa berdoa meminta pada Allah agar beliau dibantu oleh saudaranya yang bernama Harun. Haruna akhi, Harun saudaraku.
Pahami? Harun saudara siapa? Musa. Tetapi di dalam surat Maryam, ketika masyarakat bertanya kepada Maryam, kok bisa Maryam hamil padahal tidak ada suaminya? Apa pertanyaan masyarakat? Ya ukhta Harun, makana abuki imra'a saw wa makanat ummuki bagiya. Wahai saudaranya Harun, wahai saudarinya Harun, ayahmu bukan orang yang jelek, orang yang jahat, ibumu juga bukan pelacur. Maryam itu siapa? Ibunya Isa. Tadi saya sudah katakan Musa dan Isa terpaut jauh kehidupannya. Baik, saudaranya Musa namanya Harun. Ternyata saudaranya Maryam namanya juga Harun. Padahal Maryam itu ibunya Nabi Isa. Paham? Baik. Jadi ada dua Harun dalam Quran. Bisa dipahami? Jadi nanti supaya tidak salah, bahwa Harun yang dalam surat Maryam bukan Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Ya. Kemudian, siapa ayahnya? Ayahnya Maryam. Imran. Karena ternyata nanti ini ada nama-nama yang sama. Ayahnya Maryam namanya Imran, ayahnya Nabiullah Musa namanya juga Imran. Begitu juga nanti pembahasan tentang nama istrinya Imran. Ini adalah nama-nama yang sama, tetapi yang suka rancu, yang tercampur karena di Quran dua-duanya ada adalah Harun. Kalau yang lain tadi tidak ada. Imran disebut hanya untuk Maryam. Tetapi kalau nanti ibu membaca dalam buku sejarah harus dibedakan. Ini siapa? Ya, jadi kalau membaca nasab harus tahu ini siapa. Karena sebuah nama bisa sama, ya kan? Sama. Kumpul satu tempat gini namanya Aisyah berapa banyak orang? Ya kan? Sama persis. Nama Harun. Dan memang ini kebiasaan orang-orang baik di mana mereka ingin menamai keluarganya dengan nama orang-orang soleh. Sejak dulu, si Nabi Isa ini dari mulai sejak Imran, ya ternyata menamai keluarganya dengan nama-nama orang soleh, yang itu adalah nama ada di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Paham ya? Sebentar tentang nasab. Yang akan kita bahas adalah Musa alaihissalam, fokus pada saudarinya Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam, tentang saudarinya ini diungkap Allah Subhanahu wa taala dalam dua surat. Surat yang pertama adalah surat Toha, dan surat yang kedua adalah surat Al-Qasas. Surat Toha ada di ayat yang ke-40 dan surat Al-Qasas ada di ayat yang ke-11 dan 12. Kita belum memasuki ayatnya, tapi saya ingin menyampaikan mukaddimahnya, bahwa kalau ibu-ibu buka di dalam surat Toha ataupun dalam surat Al-Qasas, kedua surat ini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sedang berbicara tentu tentang Nabi Muhammad SAW, karena Quran turun tentang Nabi Muhammad. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa, tentang Quran dan seterusnya. Di dalam surat Toha,
Ayat yang ketiga, natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq liqaumi yu'minun. Kami membacakan kepadamu wahai Muhammad, natlu 'alaika, kami bacakan kepadamu Muhammad, min naba'i Musa wa fir'aun, sebagian kisah Musa dan Fir'aun, bil haq, dengan al-haq, liqaumi yu'minun. Ini manfaat buat orang beriman. Dan Al-Quranul Karim paling banyak bertutur tentang Nabiullah Musa, dan karenanya Nabi Muhammad SAW banyak sekali belajar dan menyebut tentang Musa, karena itu yang banyak disebut dalam Al-Quran. Berarti ketika Allah menyebut tentang wanita, saudarinya Musa, kakak perempuannya Musa ini, berarti Nabi Muhammad pun diminta belajar kepada kehidupan para wanita di sekeliling Musa. Kemudian Ibu rahmati Allah, para wanita, sebagaimana kita tahu bahwa inilah peran hebatnya seorang wanita, dan seharusnya wanita ridho dengan peran istimewa ini yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Kalau peran yang lain mungkin laki-laki bisa melakukannya, karena wanita harus tahu di mana posisi dia, dan dia harus ridho dengan peran yang istimewa yang tidak bisa dilakukan laki-laki. Bukankah seseorang menjadi mulia dan tinggi serta istimewa ketika melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain? Gitu? Atau melihat kehidupan orang-orang yang aneh. Ada orang-orang berbuat sangat aneh, naik ke ketinggian gunung yang luar biasa, kemudian jalan hanya dengan tali dari gunung ke gunung. Kenapa dia lakukan itu? Ada orang manjat gedung tidak menggunakan tali, dia merayap seperti cicak gitu. Ya. Kenapa mereka lakukan itu? Supaya mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu juga memberikan kepada wanita peran-peran yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Mestinya para wanita ridho dengan tugas-tugas yang memang itu adalah tugas wanita yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Dan sebagaimana yang sering disebutkan bahwa di balik laki-laki hebat ada wanita yang istimewa. Dan inilah Musa alaihissalam itu masuk dalam kalimat itu. Di balik Musa alaihissalam ada 3 wanita istimewa, luar biasa, yang berperan sangat luar biasa. Dan ketiga-tiganya disebut dalam Al-Quran. Mengapa? Karena istimewanya mereka. Siapa yang mereka lahirkan? Musa. Siapa Musa? Ulul azmi minar rusul. Rasul hebat luar biasa, salah satu ulul azmi dari Rasul. Bukan sembarang Rasul, bukan sembarang Nabi bahkan. Karena istimewanya 3 wanita itu, maka disebutkan 3-tiganya dalam Quran. Semuanya 3-tiganya. Dan perlu dipelajari oleh para wanita supaya tahu di mana peran istimewa wanita sebenarnya. Karena 3-tiganya wanita mulia. Kita hanya membahas salah satunya, yaitu saudarinya Musa. Siapa 2 yang lainnya? Ibunya, Ummu Musa, ibunya Musa. Dan siapa yang ketiga? Istri Firaun yang mengasuh Musa, yang mengambil Musa menjadi anak. Istrinya Firaun, dan banyak ulama yang mengatakan bahwa dia adalah Asia. Artinya bahwa ada wanita-wanita istimewa di balik laki-laki yang luar biasa seperti Nabiullah Musa AS. Nabi Muhammad SAW diminta untuk belajar itu. Dan ketika kita membaca sejarah Nabi Muhammad SAW pun sama. Ada wanita-wanita istimewa di balik kelahiran Muhammad SAW. Siapa mereka?
Siapa mereka? Siapa para wanita di balik kelahiran Muhammad SAW? Dan kisah mereka, posisi mereka hampir sama dengan posisi para wanita yang melahirkan Musa. Kalau di Musa ada pengasuhnya, ada ibunya, ada saudarinya, baik, dan ini kandung kecuali pengasuhnya, maka di posisi Nabi Muhammad SAW juga begitu. Juga demikian. Ada ibu kandungnya sendiri, Aminah, tapi tidak lama. Aminah tidak lama mengasuh Muhammad SAW, melahirkannya, kemudian pergi ke pengasuhnya, ibunya, tapi ibu susuannya. Halimah dan ibunya sendiri Aminah hanya mengasuh setahun, kurang lebih setahun, kemudian meninggal. Aminah meninggal, tapi Nabi Muhammad lama di ibunya yang lain, yaitu ibu susuannya. Dan Nabi Muhammad SAW punya pengasuh lainnya di rumahnya. Di rumahnya yang mengasuh Muhammad siapa? Ada 2 orang. Siapa yang pertama? Istrinya Abi Thalib. Siapa namanya? Siapa namanya istri Abu Thalib? Wanita luar biasa, wanita solehah. Istrinya Abu Thalib. Siapa namanya? Fatimah. Siapa? Fatimah banyak. Putri Nabi juga Fatimah. Fatimah binti Asad. Dan siapa yang kedua? Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah pembantu di keluarga ayahnya Nabi SAW, Abdullah. Ummu Aiman yang kelak dinikahkan oleh Nabi SAW dengan putra angkat beliau yaitu Zaid bin Harithah dan melahirkan Usama. Itu 2 pengasuh Nabi SAW. Dan Nabi SAW, kalau Musa punya saudari kandung, Nabi Muhammad punya saudari sesusuan. Siapa? Siapa namanya? Syaimah. Namanya Syaimah, saudari sesusuannya Nabi Muhammad SAW, dan juga wanita beriman. Wanita beriman yang mengasuhnya waktu kecil di padang pasir di gurun perkampungan Bani Sa'ad, yang mengajaknya bermain bersama, yang menggendongnya, yang di saat Muhammad masih kecil, dan bahkan yang menggigit lengannya. Ya, dari Muhammad SAW menggigit lengan Syaimah, dan kelak itu menjadi tanda yang ditandai oleh Nabi SAW ketika nanti Nabi bertemu lagi saat beliau sudah jadi Nabi. Disebutkan dalam riwayat bahwa nanti disitulah masuk Islamnya Syaimah ketika terjadi di Ji'ronah, pembagian ghanimah di perang Hunain. Dan kemudian disitulah bertemunya, dan Nabi mengatakan kalau Syaimah betul, saya punya tanda yang saya tahu. Ya, maka kemudian ditunjukkan, dan betul dia adalah Syaimah, kakaknya, kakak sesusuan mahram. Baik, Ibu rahmati Allah SWT, makanya Nabi Muhammad pun diminta belajar kepada Nabi Musa. Karenanya pembuka surat Al-Qasas tadi mengatakan natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumi yu'minun. Bahkan ini manfaat bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi liqaumi yu'minun, untuk masyarakat yang beriman, untuk kita semuanya. Ini manfaat sekali untuk kita semuanya. Di antaranya adalah tentang masalah manfaat saudari kita. Ini ada banyak manfaat, ada banyak pelajaran. Ketika memotret saudarinya Musa, ada pelajaran istimewa. Bagaimana saudarinya Musa berbakti kepada orang tuanya, pada ibunya. Bagaimana saudarinya Musa berperan kepada adiknya, saudaranya, yaitu Musa. Berperan sungguh sangat luar biasa. Dan ini semua dipotret dalam Al-Quran. Nanti kita akan membacanya. Dan ini istimewa dan luar biasanya. Begitu istimewa dan luar biasanya Nabiullah Musa alaihissalam didampingi oleh wanita-wanita yang istimewa itu, termasuk dalam tema hubungan antara saudara dan saudari. Sama saudara, bahkan sekandung, ya. Ada saudaranya, ada saudarinya. Dan subhanallah, lihatlah hubungan antara Nabiullah Musa alaihissalam. Kita tahu ada Harun
kakaknya Nabi Musa. Jarak usianya sekitar setahun. Kemudian ada Musa, kemudian ada sebelumnya adalah kakaknya yang perempuan itu. Kakaknya yang perempuan itu sudah tua, lebih tua daripada Harun dan Musa. Mereka bersaudara dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di keluarga ini. Yang wanita-wanita istimewa, yang Harun dan Musa dua-duanya jadi nabi dan rasul. Ketika terjadi masalah, Harun marah pada kakaknya yaitu Musa. Musa marah pada kakaknya Harun. Kapan Musa marah pada Harun? Quran menyebut sampai mengatakan ghadbana asifa. Musa marah sekali kepada kakaknya, pada Harun. Kapan marah? Ketika Musa nitip umat kepada kakaknya, nitip umat. Saya dipanggil Allah untuk ambil wahyu di Gunung Tursina. 30 malam digenapi 10 malam. Kemudian pulang, umatnya sudah menyembah patung anak sapi. Marah sekali Musa. Ditariklah jenggot dan rambut Harun, saking marahnya. Musa memegang lauh itu semacam papan kayu yang isinya adalah wahyu, sampai pecah itu, saking marah Musa alaihissalam. Lihat Pak, para ulama mengatakan kapan Musa reda marahnya? Ketika Harun menyebut ya bena la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak ibuku. Lihat Pak. Harun tidak berkata wahai saudaraku, wahai adikku. Tapi Harun berkata wahai anak ibuku. Apa bedanya? Sama-sama saudara, sama aja kalimatnya. Apa bedanya? Wahai anak ibuku, jangan kau tarik jenggotku juga rambutku. Wala tushmit biyal a'da. Jangan sampai orang lain senang lihat kita berantem. Gitu loh Bu. Jadi sesama muslim itu kalau berantem musuh senang lihatnya. Masya Allah ya kan. Dan kita alhamdulillah hari ini mudah-mudahan menjaga ukhuwahnya ya kan. Bukan berantem aja. Musuh senang lihat kita. Senang. Tepuk tangan mereka lihat musuh. Sesama saudara berantem ya. Baik. Kenapa Harun menyebut ya bena wahai anak ibuku? Kan sama saja dengan dia menyebut wahai adikku. Harun bicara ke Musa agar melepaskan tarikan jenggotnya dan rambutnya. Harun berkata pada Musa, adikku. Tapi ternyata Quran mengatakan perkataan Harun adalah ya bena wahai anak ibuku. Para ulama mengatakan bahwa Harun ingin melembutkan hatinya Musa. Dan cara paling efektif itu adalah dengan menyebut nama ibunya. Mengapa? Karena pasti Musa tahu persis bagaimana perjuangan ibunya Musa saat masih Musa bayi ketika menyelamatkan Musa dari pembunuhan kejam pasukan Firaun. Karena setiap disebut ibu, Musa sangat dalam rasanya. Gitu? Ya bena wahai anak ibuku. Baik, begitulah mati Allah. Nabiullah Musa alaihissalam, tadi saya katakan bahwa ini wanita-wanita istimewa ini tentu di balik itu ada ibu yang luar biasa, ibu Musa, tapi ibu Musa bukan jatah kita hari ini, padahal itu luar biasa Pak. Pelajaran tentang ibu Musa luar biasa. Dia perlu sesi sendiri yang dalam. Saya tidak bahas tempat ini. Saya ingin memberikan alasnya dulu karena nanti berhubungan dengan kisahnya. Bahwa kita tahu Fir'aun setelah bermimpi bahwa ada anak laki-laki dari masyarakat Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaannya, maka kemudian dia membuat kebijakan paling aneh di muka bumi.
dengan membunuh anak laki-laki, semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel bunuh. Begitu banyak dibunuh anak laki-laki di Bani Israel, diterapkan itu kebijakan aneh itu. Apa yang terjadi? Masyarakat Mesir sendiri yang bukan Bani Israel itu mulai merasa khawatir. Ini kalau semua laki-laki dibunuh, maka kita tinggal nunggu beberapa tahun ke depan dan tidak ada laki-laki yang bekerja pada kita. Karena masyarakat Bani Israel itu mengerjakan pekerjaan laki-laki membantu masyarakat Mesir. Pekerjaan laki-laki. Lah kalau laki-laki Bani Israel nggak ada, karena sudah nggak ada generasinya, dibunuhin semua. Disebutkan bahwa masyarakat Mesir akhirnya protes kepada Firaun tentang kebijakan itu, bahwa jangan lakukan itu. Akhirnya akhirnya Firaun mengubah kebijakan. Kebijakannya menjadi begini: setahun dibunuh, tahun depan dibiarkan. Tahun ini dibunuh, tahun depan dibiarkan. Pokoknya orang aneh, nggak usah didengerin biarnya. Memang begitu, orang aneh memang. Tetap pokoknya harus bunuh, tapi diseling. Tahun ini dibunuh, tahun depan aman. Tahun ini dibunuh, begitu seterusnya. Dibunuh aman, dibunuh aman, dibunuh aman. Baik, jadi artinya yang lahir di masa aman disisahkan nanti untuk membantu masyarakat Mesir. Tadi saya katakan berapa jarak antara Nabi Harun dan Nabi Musa? Setahun. Ini menjadi pertanyaan, kenapa tidak ada kisah Nabi Harun seperti kisah Nabi Musa waktu kecilnya? Paham? Karena Harun dilahirkan di masa aman. Paham ya? Nabi Harun dilahirkan di masa aman. Tapi bukan hanya masalah aman tidak aman. Nanti ada takdir Allah yang harus terjadi, dan ketika Allah sudah menakdirkan maka pasti terjadi. Dan Allah akan menggerakkan semua yang digerakkan oleh Allah, tentara Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentang berapa jumlah atau siapa saja tentara Allah kecuali Allah saja yang tahu. Semua tentara Allah. Air bisa jadi tentara Allah, angin, debu, hujan, semua bisa jadi tentara Allah SWT. Binatang jadi tentara Allah dan seterusnya. Untuk itulah maka Allah menggerakkan semua sampai takdir Allah terjadi. Dan ini nanti ketika Harun, Nabiullah Harun alaihissalam dilahirkan setahun sebelum Musa, ternyata berhubungan erat dengan takdir yang akan berhubungan dengan adiknya. Lihat, sambung menyambung itu, betapa erat hubungan antara Harun dan Musa, nanti akan kita bahas ketika kita masuk dalam ayat. Ibu kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ayatnya. Ini pelajaran istimewa kalau di rumah kita punya anak laki, ada punya anak perempuan, atau kita posisinya perempuan dan posisi laki-laki, maka menjadi manfaat sekali pelajaran hubungan saudara ini. Saudara dan saudari dipotret oleh Al-Qur'anul Karim dalam sebuah potret yang istimewa. Begitu seharusnya. Seharusnya anak laki-laki berperan sebagai laki-laki, termasuk yang luar biasa yang harus menjadi tanggung jawabnya adalah saudarinya. Kalau punya saudara, kalau sebagai saudari perempuan, dengan dia bersikap terhadap saudaranya laki-laki, itu hubungan yang indah sekali dalam hubungan rumah tangga Muslim yang kita akan lihat di bahasan ini. Baik, kita buka ayat yang ke-11. Sebelumnya kalau yang dalam surat Toha itu cuma pembahasan tentang saudarinya Musa, itu tidak sampai satu ayat. Tidak sampai satu ayat, dia hanya sepenggal ayat. Ayat yang ke-40 itu tidak seluruhnya. Dan pembahasan dalam surat Al-Qasas sebelumnya berbicara tentang ibunya. Ini saya tunjukkan rangkaiannya. Kalau gitu kita lihat ayat 10 supaya tahu urutannya. Karena pembahasan kita tiba-tiba langsung saudari Musa, jadi harus dirangkai. Saya sebutkan rangkaian. Ayat 10 Allah berfirman, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Begitu hati ibunya Nabi Musa jadi kosong. Ini para ulama tafsir, kata kosong itu ada beberapa tafsir.
tentang kata kosong di sana. Bukan pembahasan kita hari ini, ya. Tapi artinya ibunya sedih sekali yang diungkap oleh Quran dengan kata kosong, hati yang kosong. Farigho itu kosong, ya. Tapi dalam tafsirnya ada beberapa tafsir. Dan itu artinya kalau sedang bersedih hatinya kosong, dan itu ternyata berbahaya. Ingka datlatu betibih, hampir saja dia sudah nggak tahan, akhirnya dia akan bicara, mengungkap siapa sebenarnya Musa. Saya sudah tidak tahannya, dia akan mengungkap bahwa Musa adalah anaknya. Laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kalau bukan karena kami ikat hatinya, hati ibunya. Ini istilah-istilah unik. Sebenarnya harusnya teman-teman yang punya ilmu khusus bicara tentang jiwa, teman-teman psikolog harusnya begini yang dipelajari ini. Iya Pak, bicara sedih disebutnya kosong. Untuk kosong, ternyata hati kosong itu berefek, dia akan bicara sesuatu yang tidak layak dibicarakan. Orang kosong, namanya orang kosong tahu. Ibu lihat orang sedih, pandangan saja kosong, karena hatinya kosong. Kita suka punya istilah pandangan matanya kosong Pak, betul? Kan hatinya kosong. Makanya mata itu menerjemahkan luar biasa, gitu ya. Makanya sebenarnya kalau ibu-ibu ilmunya mengerti, sebenarnya itu masya Allah. Itu ngelihat mata anak aja tahu, ya kan? Anak siapa saja, bukan cuma anak, apalagi anak sendiri. Ngelihat gitu tahu, ini anak isinya apa gitu. Karena tadi kalau di sini kosong, matanya juga kosong. Ternyata supaya tidak menguap kalimat itu, diikat hatinya. Coba kalimat diikat hati gimana, cerita ngikat hati segala macam. Allah ikat hatinya. Laula arrabatna, rabt itu diikat. Diikat oleh Allah hatinya. Supaya mulutnya juga terikat. Ya kan? Baik. Jadi begitu seharusnya itu dipelajari tentang pelajaran jiwa. Setelah kesedihan ibunya itu, lihat ya urutannya. Karena begitu Musa, karena di ayat-ayat sebelumnya, nanti ibu baca sendiri ya ke atas ya. Dari atas. Ini karena nyuplik di tengah, jadi saya harus urutkan ini. Intinya adalah Musa sudah dilarung di laut. Kemudian sudah ditemu oleh keluarga Firaun. Ibunya sedih, kosong hatinya. Ya. Dan ini luar biasa, Ibu dahsyat, ada kalimat yang luar biasa. Jadi ada beberapa kalimat dalam Al-Quran yang kadang-kadang kita juga berpikir, lah ini kan seharusnya ibunya Nabi Musa dihibur. Tapi ternyata kalimat Allah itu ingin menunjukkan bahwa yang nemu Musa itu malah musuhnya Musa. Itu ada di dalam surat Al-Qasas, ada dalam surat Thaha. Kalau dalam surat Al-Qasas itu yang ayat 8. Faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwa wa hazana. Jadi memang ini musuh. Lah sekarang coba bayangkan, ibu lagi ketakutan kehilangan buah hati yang baru dilahirkannya. Kemudian Allah perintahkan dilarung aja di sungai, di lautan itu, dilepas di sungai Nil. Paham? Dilarung di sungai Nil. Nanti juga ada yang ngambil kok, yang ngambil musuhnya Musa. Loh, ibu mana yang mau melepas? Namanya musuh. Jadi artinya, tapi subhanallah, kenapa ibunya melepas juga? Karena itu Allah. Bisa dipahami? Karena kalau Allah yang memerintahkan, bahkan dalam analisa manusia dia bahaya.
Kalau Allah katakan aman, aman. Itu iman, Pak. Paham, Pak? Kalau orang menganggap sesuatu itu bahaya, tapi Allah katakan yakin, aman, aman. Walaupun dalam prosesnya terlihat sangat bahaya. Lu gimana gak bahaya? Dia menghindari anaknya dari Fir'aun, malah digiring oleh Allah supaya ditemu Fir'aun. Supaya kita tahu bahwa Allah punya rencana yang lebih baik dari rencana kita. Supaya kita tahu itu. Makanya jangan hanya mengandalkan kecerdasan kita sendiri. Karena kita tidak tahu masa depan. Itu masalahnya. Dan ternyata Musa ditemu Firaun sebagai musuhnya, ternyata manfaatnya besar sekali. Besar sekali. Bahkan menolong ibunya Musa. Nanti akan kita lihat. Baik. Setelah ditemu itulah kemudian ibunya sedih, manusiawi. Betulan kan? Tuh kan bener ditemu, sedih. Tapi sudah berpegang pada Allah dan Allah sudah berjanji akan aku kembalikan. Musa akan aku kembalikan. Ya, bukan cuma dikembalikan, wa ja'iluhu minal mursalin. Ya. Bahkan akan dijadikan rasul. Ibunya begitu sedih, hatinya kosong tadi, kemudian hampir tidak tahan karena sedihnya. Ini hati-hati, yang sedih tolong dihibur, jangan sampai pada batas kritisnya, hati-hati. Dan begitu sudah diikat Allah hatinya, mulai sadar lagi, kembali normalnya. Setelah kembali normal, baru dia manggil anak perempuannya. Nah ini kisahnya, gitu ya. Baru dia manggil anak perempuannya. Anak perempuannya dipanggil, yaitu kakaknya Musa yang kita bahas ini, dipanggil oleh ibunya. Dipanggil oleh ibunya, diberi tugas. Ini ayat yang ke-11. Wa qalat li ukhtihi qussih. Dan ibunya Musa berkata kepada saudarinya Musa. Ini pembahasannya semua berpusat di Musa sebenarnya, Pak. Musa. Makanya kembalinya waqalat, dan dia berkata, artinya ibunya Musa. Li ukhtihi, kepada saudaranya, nyanya Musa lagi gitu, ya. Kusih, ikuti dianya Musa lagi. Jadi memang kisarannya memang Musa. Ini sentral tema utamanya, tapi dikelilingi oleh wanita-wanita istimewa. Waqalat li ukhtihi kusih. Dan ibunya berkata kepada saudarinya, kusih. Kusih artinya ikuti. Ikuti adikmu. Ikuti adikmu, ikuti jejak adikmu. Kusih. Lihat Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim di sini tidak menyebut banyak perintah ibunya. Ibu-ibu tahu orang baru sedih ngomongnya susah. Orang sedihnya aja baru saja dia sadar bisa agak normal, paham? Tadinya kosong, belum sama sekali kosong, kemudian Allah ikat hatinya. Diikat hatinya. Kemudian dia tidak bicara, sesuatu yang membahayakan Musa malahan. Dan setelah itu, baru saja setelah itu kemudian dia panggil putrinya. Dia berkata satu kecap kata, kusih. Ikuti, kata kusih itu artinya ikuti dia nak, ikuti adikmu. Kusih, ikuti dia. Jadi satu perintah. Lihat Bu, perintahnya ada berapa? Ada satu. Kusih, betul? Yuk kita lihat terjemahannya. Kan perintah itu bisa cuma satu, tapi kita lihat terjemahannya. Dan ini menunjukkan bahwa saudarinya Musa ini bukan wanita sembarang. Wanita yang cerdas, wanita yang amanah, wanita yang penuh kasih pada saudaranya dan luar biasa. Satu perintah itu diselesaikan dengan sangat baik teknisnya. Ada yang menyebutkan, ini ada yang parlemen, berapa umurnya saudarinya Musa waktu itu? Berapa umur saudari Musa waktu itu? Ini pelajaran kita luar biasa tentang umur.
Ahli ilmu ada yang mengatakan umurnya saudarinya Musa saat itu 15 tahun. Dan 15 tahun di zaman Nabi Muhammad, kalau zaman Nabi Muhammad adalah ukuran anak balik. Sudah balik. Baik, lihat. Inilah mengapa kemudian pendidikan anak balik itu salah satu hasilnya harus seperti saudarinya Musa. Harus seperti saudarinya Musa, 15 tahun. Sudah balik. Anak yang sudah balik sudah harus seperti saudarinya Musa. Ini bicara tentang perempuan. Satu perintah ibunya, dia bisa menjalankan dengan sangat baik teknisnya, bahkan di Quran tidak disebut apa teknisnya. Karena ibunya juga tidak tahu di lapangan seperti apa kan, ibunya kan di rumah. Itu dilarung dari belakang rumahnya, Bu. Karena itu di pinggir Sungai Nil itu, rumahnya itu, sehingga ibunya tinggal ke belakang, dilarung di belakang. Gitu. Karena setiap masuk petugas memeriksa, kan bayangkan ibunya hamil. Ya kan, begitu hamil kan dicatat oleh pasukan Firaun, hamil, sebentar lagi akan kita cek yang lahir laki atau perempuan. Karena ini tahun pembunuhan. Oh iya, itu begitu laki-laki langsung diambil oleh orang kekar-kekar itu, langsung sikat habis mati, potong. Oh luar biasa kejamnya. Bayangkan lahir kok Musa, ya. Dan Allah berikan ilham, Allah berikan wahyu ilham pada ibunya. Juga ada beberapa tafsir tentang bagaimana datangnya ilham itu. Tapi intinya dilarung dari belakang rumahnya, langsung ke Sungai Nil, langsung ke laut itu dilarung. Perjalanan ini kan di sana ada sungai yang besar, ibu tahu Sungai Nil kan ya, bukan Sungai Ciliwung. Besar, lihat besarnya maksud saya. Kapal berlayar loh, ya kan? Itulah kenapa Quran tidak menyebutnya sebagai nahar, bukan sungai, tapi yam. Ya, artinya memang ini sudah kayak laut sebenarnya, sudah kayak laut. Cuma memang bukan bahar. Nah, jadi istilah-istilah Quran itu. Bahar laut, yam laut, bedanya apa? Kan gitu. Nah itu. Quran menyebutnya al-yam. Falyulqihi fil yam. Larung saja di yam. Yam itu tadi laut, tetapi memang tidak seperti bahar. Artinya begitu dilarung kan tidak tahu. Di sana ada sungai yang besar sekali. Di sana bisa ada ikan yang masih ganas sekali mungkin. Namanya zaman itu, ya kan. Sekarang aja juga kalau ada hiu masih lumayan, ya kan. Iya. Belum lagi ada semak-semak pohon, juga tidak tahu ada binatang apa di semak-semak pohon itu. Dan seterusnya. Maka ibunya juga tidak bisa memberikan teknisnya, karena memang di perjalanan tidak tahu tuh anak kemana, dan terserah aliran airnya, terserah gelombang ombaknya, mau dibawa kemana tuh anak juga tidak tahu. Lihat, lepas tuh hati, kenapa kosong hati ibunya. Gitu ya, itulah kenapa dalam Islam seorang ibu itu tidak boleh dipisahkan dari anaknya. Nabi SAW ketika mengimami sholat, mendengar seorang tangis anak kecil, Nabi mempercepat sholatnya. Nabi cuma mengukur, kata Nabi, saya tidak tahu bagaimana perasaan ibunya. Lihat, karena itu ibu. Makanya saya jadi aneh di zaman ini, bagaimana seorang ibu rela meninggalkan anak-anaknya. Saya nggak ngerti, wallah saya nggak ngerti. Beneran saya nggak ngerti. Bagaimana ibu rela meninggalkan anaknya setiap harinya, berjam-jam tidak bertemu anaknya, dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, kadang-kadang. Saya tidak ngerti, wallah saya nggak ngerti. Apakah sudah sedemikian hilang fitrah perempuan? Itu pertanyaan seriusnya. Padahal kehilangan fitrah wanita itu akan mengancam generasi berikutnya. Bahaya sekali. Paham ya? Itu kenapa, ayo kembalikan ke posisi semula. Kembalilah ke posisi semula. Biar laki-laki juga kembali ke posisi semula. Kan para ibu juga pengen para kaum laki-laki kembali di posisi semula kan? Para ibu juga kembali ke posisi semula. Biar Allah kembalikan posisi laki-laki di posisinya. Taib. Maka satu perintah, kusih, ikutina. Ikuti dia. Satu kecap kata. Anak ini Masya Allah terdidik dengan baik, sang putri ini. Satu perintah, ada
Ada 2 pelajaran mahal. Yang pertama, lihat kalimatnya fa. Wa qalat li ukhtihi qussi fa basurat bih. Fa, huruf fa di situ. Alfa para ulama mengatakan menunjukkan litakib. Litakib artinya adalah untuk menunjukkan bahwa dari kata sebelumnya dengan kata setelah fa, sebelum fa dengan setelah fa itu bergandeng. Jadi dia langsung. Berbeda kalau menggunakan kata wa, apalagi menggunakan kata summa, apalagi menggunakan huruf saufa. Itu jenjang. Sama-sama jeda, artinya sama-sama ada huruf menjedanya, tetapi maknanya beda. Kalau fa dia bersambung. Apa artinya? Ibunya memerintah, gak pakai lama anaknya menjalankan. Itu anak yang benar didikannya. Paham gak? Ibunya sudah teriak-teriak udah 15 menit yang lalu. Anaknya masih tidur di kamar kan. Ibunya sampai akhirnya masuk ke kamar sudah geleng-geleng, ya Allah nak, Allahnya panjang, ya Allah. Subhanallah kan. Karena tadi Pak, mari kita belajar ini. Huruf fa menunjukkan bahwa anak langsung menjalankan perintahnya. Gak pakai lama. Fa basurat bih. Langsung kerja. Namanya ngikuti, ikuti nak. Lihat, kusi artinya ikuti jejaknya. Ya. Kata kussa itu dari kata kisah. Tahu kisah? Kalau kosos, kisah. Kussa itu kisah itu kan sejarah. Kenapa artinya menjadi ngikuti jejak? Karena orang belajar sejarah itu sebenarnya kembali ke belakang ngikuti jejak orang dulu. Pelajari jejaknya. Kalau belajar sejarah Nabi Muhammad, diikuti jejak Nabi Muhammad itu dari mana ke mana, apa terus. Itu namanya kosos, kisah. Saudarinya Musa perintahnya jelas, ikuti. Tapi lihat, kalau anak tidak ngerti perintah, tadi pertama pelajarannya cepat. Yang kedua, lihat, kalau orang anak tidak ngerti perintah, ini bahaya. Ya, dikasih perintah, udah ikuti adikmu. Jawabannya ngapain aku ikuti adik? Oke, sekarang adiknya dilarung di sana. Dia ikutin aja dia. Dia ikuti. Bahaya. Karena semua orang tahu bahwa gadis ini Bani Israel. Kalau dia ngikuti peti itu, tabut dia ikuti. Orang pernah ada apa di balik tabut yang aneh mengapung di atas Sungai Nil? Diambil orang isinya bayi laki-laki, orang tahu pasti ada hubungannya dengan kamu. Kalau laki-laki kamu Bani Israel, mesti ini Bani Israel anak ini, maka dibunuh tuh anak. Gitu kan? Jadi bukan sekedar kusi itu jalan terserah dia aja, bukan Pak. Itu anak ngerti langsung perintahnya, padahal cuma satu perintah. Gitu ya. Jadi enak Bu. Kalau punya anak Masya Allah diperintah dengan satu kata, ngerti terjemahannya. Ya itu Masya Allah enak banget punya anak kayak gitu tuh, ya kan? Tapi ini pelajaran loh, Bu, Bapak, Ibu rahmati Allah, gini pelajarannya. Pertama anak memang harus dilatih memahami ibunya, memahami perintah, menerjemah, itu memang perlu. Dan ini sebenarnya tidak rumit. Saya sudah katakan Bu, ini tebaran pertama sebenarnya Quran. Quran itu bikin anak cerdas, mudah memahami perintah. Anak Bapak ibu-ibu kalau belajar Quran, apalagi sudah belajar kata per kata dengan tadaburnya, mereka akan mulai memahami hidup ini seperti dia mempelajari tadabur di kelasnya. Betul. Begitu ada kata lewat, gak akan dia biarkan lewat. Dia akan tangkap dulu sampai dia paham. Ada apa di balik kata ini? Apa makna di baliknya? Apa yang bisa saya pahami? Apa yang bisa saya dapatkan? Begitu juga ada peristiwa hidup. Kan ini kan kalimat ayat. Ini kalimat bapaknya, ini kalimat ibunya. Betul? Perintah. Dia akan tangkap itu, dia akan pahami. Jadi sebenarnya ini luar biasanya di situ. Dahsyatnya anak belajar Quran dari situ, Bu. Tapi memang belajarnya harus sampai begitu. Harus sampai begitu ya. Harus dilanjutkan. Kalau menghafal ya memang belum cukup. Menghafal si barokah, Masya Allah luar biasa pahalanya. Tapi untuk masuk sampai bab ini belum cukup.
Nah, tapi ada satu poin lagi. Ada satu poin lagi. Inilah istimewanya Islam dan konsepnya. Bahwa Al-Quranul Karim secara umum kita melihatnya banyak ayat-ayat yang terlihat umum, tidak detail sekali. Tapi justru yang umum itu manfaat. Kenapa? Karena dia menjadi kaidah di setiap zaman. Kaidah itu kan umum, Bu. Kaidah umum nanti contohnya detail. Paham Ibu ya? Saya kasih contoh. Umpamanya ketika ada kalimat, semua yang membahayakan hidup kalian tidak boleh kalian lakukan. Kaidah bukan? Kalimat umum. Tapi dalam terjemahannya apa? Macam-macam. Oh, berarti kalau saya melakukan ini tidak boleh karena membahayakan saya. Ini tidak boleh karena membahayakan saya. Apa itu? Jadi kaidah itu. Kurang lebih begitulah. Itu konsep Qur'ani. Nah, hari ini karena kita belajar bukan dari konsep Quran, kita belajar ini dari Barat, Bu. Harus kita katakan itu, pendidikan apa, semua dari Barat. Karena mereka tidak punya panduan kitab suci. Kitab suci, Injil juga nggak menarik kok buat mereka, Taurat juga nggak menarik kok buat mereka, gitu. Bahkan mereka mengkritik dulu, ini kira-kira benar nggak firman Tuhan atau bukan, ya? Karenanya mereka langsung pada poin detail. Langsung detail. Bahas apa-apa detail. Tua, gapat, manam. Bahas lagi 1, 10, 15. Detail sekali. Akhirnya muslimin lupa konsep Qur'ani, terbiasa konsep detail. Itu menunjukkan tidak semua yang detail menarik. Paham, Bu? Atau belum paham? Atau belum paham? Kayaknya belum paham ya. Sulit ya? Saya lagi. Saya ulangi. Sekali lagi. Saya kasih contoh langsung, kalau contoh langsung. Ini gara-gara Ibu biasa belajar detail, jadi dikajak ngomong umum agak susah jadi ya. Mohon maaf. Jadi gini. Saya kasih contoh, Bu. Saya kasih contoh. Belajar umum itu contohnya gini. Umpamanya ada perintah dalam mendidik anak. Saya kasih contoh yang gampang deh, yang ibu-ibu sudah akrab. Ada perintah. Muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin. Perintahkan anakmu salat umur 7 tahun. Perintah. Detail atau umum? Umum banget. Umum banget, Bu. Betul? Umum banget. Cuma ada kata perintah, salat dan 7. Umum banget. Kenapa? Kita bertanya, umur 7 saya paham. Merintah, gimana cara merintahnya? Sholat itu nggak tahu-tahu anak berdiri sholat pakai kolor segini kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Ya kan? Orang belum berwudu nggak mungkin. Lihat, muslimin biasa diajari oleh Allah dan Rasulnya. Rasul cukup berkata, perintahkan sholat, itu sudah ngerti, Bu. Detailnya ngerti. Oh, berarti ini anak umur 7 tahun. 7 tahun, ya kan? Berarti ada muqaddimah sebelum itu anak mulai diajari bersuci. Karena sholat tanpa bersuci tidak sah. Anak diajari istinja umpamanya. Kalau dia buang air kecil, dia buang air besar, najis. Karena sholat ada najis tidak sah. Dia dipahamkan tentang najis, dipahamkan tentang toilet, baik? Betul kan? Dipahamkan. Kalau anak namanya anak kecil, Bu, dia buang air kecil, kena bajunya, kena celananya, atau kena roknya, apapun, baik, kena bajunya, dia tidak tahu cara bersuci, dia keluar aja dari kamar mandi, dia pakai buat sholat tidak sah. Berarti dia harus dipahamkan, ini najis nak, ini tidak boleh kalau sholat, begini cara bersucinya, begini cara menghilangkannya. Lihat, itu detailnya. Perintah Nabi cuma satu, ajari sholat. Habis itu berpakaian. Ternyata cara laki-laki dan perempuan pakaiannya beda. Setelah itu nanti syarat yang lain. Setelah itu rukun sholatnya. Bagaimana cara sholatnya? Kalau di Indonesia sholat ngadepnya ke barat, tiba-tiba dia ngadep ke timur. Ya, ngadep ke timur salah. Artinya ada panduan. Detail sekali dan itu semua harus dilakukan oleh orang tua hanya dengan perintah umum. Paham? Itu yang diajari oleh Islam.
Ibu-ibu sebenarnya itu diajarkan oleh Islam, Bu. Tapi ibu langsung ngerti kan sebenarnya, ya kan? Cuma satu kata, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Ibu-ibu langsung ngerti menjalankannya, dijalankan semua itu dari mulai memahamkan tentang bersuci terus sampai pakaian, dari mulai badannya, pakaiannya, tempatnya, menghadap kiblatnya, terus caranya baca Al-Fatihahnya diajar, dituntun rukuk, sujud, berdiri lagi sampai salam. Hanya dengan satu perintah paham. Detailnya paham. Itu dikikis, Bu, oleh ilmu hari ini. Kita langsung dikasih detail. Begitu dikasih tema yang umum bingung meraktekannya. Karena terbiasa sudah terima yang detail. Bukan detail tidak boleh ya. Tapi inilah cara Al-Quran dan hadis membuat kita jadi orang pintar. Kenapa? Orang tahu harus berpikir teknisnya apa ya Pak? Nah, begitu nanti pembahasan tentang anak, contoh. Pembahasan tentang anak. Umpamanya anaknya gini, contohnya. Kakak adik jarak umurnya nggak jauh. Ya kan? Begitu adiknya lahir kakaknya cemburu. Umpamanya ini saya nggak tahu kenapa harus kejadian, saya juga nggak ngerti ini. Saya tidak ngerti kenapa harus kejadian pada keluarga bahwa kakaknya merasa tersaingi oleh adiknya. Itu saya sebelum bicara tentang solusinya, Bu, itu saya masalahnya aja nggak ngerti. Kok bisa terjadi masalah itu? Mestinya nggak terjadi. Saya pernah baca di toko buku di sini, besar kan? Di Margonda sini. Yang nulis seorang profesor luar negeri hanya untuk nulis bab ini. Saya bilang ya Allah, mubadzirnya. Lihat mubadzirnya buku ini. Mohon maaf. Wah, ditulisi di belakangnya keren. Konsultan anak, pokoknya pakar pendidikan anak, bla 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 bla, profesor. Lihat, Pak, betapa indahnya Islam. Andai kita tetap berjalan seperti jalan perintahkan anakmu sholat 7 tahun dan ibu langsung tahu detailnya, maka ibu baca ayat, ibu baca hadis penjelasan ulama, ibu langsung tahu bagaimana teknisnya di rumah masing-masing. Mengerti? Nah, tapi karena terbiasa kita dibiasakan detail, langsung begini Bu caranya, tipsnya begini, 1, 2, 3, 4, coba adiknya, kakaknya coba dilibatkan untuk bantu adiknya, suruh ngambillah pakaiannya, popoknya sekali-kali, ayo dek, nanti pas waktu ibu hamil cobalah dipanggil sini, mungkin sore hari Bu tepatnya, ya kan, karena sore begini, detail sekali gitu. Ini tetap penting, tetapi ketika belajar tiba-tiba di situ, itu tidak membuat kita cerdas, Bu. Quran itu kenapa cocok di semua zaman? Karena umum, karena kaidah. Kalau detail jadi nggak cocok, bisa jadi Bu, ya kan? Loh sekarang gini loh, kalau bicara detail sekali, ya dulu kaki onta, sekarang kaki pesawat, paham? Sama-sama kendaraan loh, lihat kan? Itu. Tapi Allah bicara tentang kendaraan umum, kendaraan, berfungsi kendaraan, onta ada pembahasan dalam Quran, ya kan kita tahu? Subhanallah, tidak detail sekali, karena begitu detail belum tentu cocok di semua zaman. Begitu. Nah, makanya balik lagi Bu, belajar itu ala Quran dulu. Ala Quran, ala hadis Nabi SAW. Teknisnya ada detail, ada. Nah, lihat kehidupan Nabi teknis detail sekali. Tetapi bisa jadi ada keadaan yang itu kemudian di setiap zaman memerlukan ijtihad kita. Itulah kenapa terbuka ijtihad itu bagi ahli ilmu dan dengan panduan umum yang ada dalam wahyu. Taib. Ini salah satu pelajaran tentang satu kata kusi, kata perintah satu kata, tapi teknisnya itu anak langsung paham. Karena terbiasa dengan tema umum, diserahkan langsung paham teknisnya. Yuk kita lihat teknisnya sekarang. Kita lihat teknisnya. Fabasurat bih an junub. Maka saudarinya Musa basurat bihi. Basurat itu melihat, bihi ba lil ilsaq, ba itu dengannya, melihat dengannya, gitu ya. Kemudian anjunubin itu dari kejauhan. Sebelumnya saya sampaikan,
Di dalam bahasa Arab sebenarnya sah kalau saya mengatakan saya melihatnya dengan mengatakan absortuhu. Kalau ini perempuan absorathu, sah. Tapi Allah munculkan ba di sana. Ada ba jadi bihi, fabasurat bihi. Allah pilihkan ba. Kenapa Allah pilihkan ba di sana? Ba ini untuk menempelkan. Fungsi ba lil ilsaq. Ilsaq itu nempelin, kayak lem. Fungsinya ba itu untuk nempelin. Siapa yang ditempel? Antara saudarinya yang lihat dengan dia Musa yang ada di tengah laut itu. Kan jauh jaraknya. Lihat, jaraknya jauh bukan? Tapi seakan matanya itu nempel dengan kemana perginya peti adiknya. Apa maksudnya? Tidak sekalipun matanya lepas dari melihat adiknya. Ini perempuan yang pinter, amanah, Bu. Kalau nggak amanah, ya Allah, tuh adik itu bodoh amat, emang ngapain itu? Iya, Pak, coba Ibu kasih amanah ke kakaknya. Kak, tolong jagain adik, ya kan? Gitu kan? Ya Allah, tuh adiknya udah ngacak-ngacak apa aja, udah jungkir balik semua, pisau turun, semua turun. Pak. Baik, bahaya. Adik udah mulai nyolok-nyolokin apa aja, bahaya sekali. Kakaknya masih sendiri aja. Itu bahaya kalau sudah balik umur 15 tapi masih kayak begitu. Berarti ada yang masalah. Ayo kita koreksi, kita perbaiki. Terbuka kesempatan untuk perbaiki. Fabasurat bih, mata dia ini kayak dipindah, ditempel di situ, Bu. Gitu ya, fabasurat bihi. An junub, tapi dari jauh. Loh, aneh kan? Dari jauh. Mengapa dari jauh? Karena dia paham betul bahwa peti ini isinya adik saya, Bani Israel yang harusnya mati, dibunuh oleh Firaun. Tetapi ini harus saya awasi. Jangan sampai kalau saya ngawasi melototnya begini, ya ketahuan. Maka bagaimana caranya? Dia dari jauh dia lihat. Dia jalan biasa seakan tidak ada hubungannya dengan peti yang sedang diawasi, peti yang matanya telah dia tempelkan di peti itu. Seperti tidak ada hubungannya. Dia jalan aja. Lihat betapa cerdasnya. Mengapa? Adiknya dalam bahaya kalau ketahuan bahwa itu adiknya. Karena semua orang tahu dia Bani Israel. Ini pasti Bani Israel juga. Gitu. Makanya kenapa anjunub dilihat dari jauh. Fabasurat bihi anjunub. Lihat, sudah dua terjemahan. Pertama basurat bihi. Ini terjemahan satu perintah tadi ya. Basurat bihi itu artinya lihat. Dia melihat, betul-betul melihat dengan sangat serius. Nggak ada dia seakan tidak ada mengedipkan mata pun, seakan enggak gitu ya. Fabasurat bihi. Yang kedua anjunub, dari kejauhan. Kenapa dari kejauhan tadi? Nggak boleh dekat-dekat. Karena kalau dekat bahaya, nanti orang curiga. Maka dia harus jauh dan dia harus berjalan seperti tidak tahu, tidak ada hubungannya dengan peti itu. Itu dua. Dan ini kalimat yang dikuatkan oleh Allah, wahum la yash'urun. Dan mereka dalam keadaan tidak sadar. Wahum la yash'urun artinya bahwa tidak sadar bahwa ini adalah orang Bani Israel. Ini adalah yang di peti itu adalah bayi Bani Israel, yang mengikuti ini adalah kakaknya Bani Israel juga, ya kan? Firaun dan bala tentaranya tidak ada yang paham itu. Lihat, seorang anak 15 tahun sudah bisa merahasiakan sesuatu dan dia sedang dalam tugas yang kalau meleset tugasnya mati adiknya. Itu bisa ya? Anak balik kita 15 tahun kasih tugas yang bahaya sekalipun, berbahaya sekalipun, karena dia sudah balik dengan balik yang benar, maka dia akan menjalankan dengan baik perintah itu tanpa harus membahayakan dirinya ataupun orang lain. Itu pendidikan yang luar biasa dalam Islam. Ya. Kalau ibu buka di surat Toha ayat 40, ada tambahan kalimat, ada tambahan kata. Ayat 40 ya, tentang saudarinya Musa. Yaitu kata tamshi, tamshi ukhtuka. Kata tamshi tidak ada dalam surah Al-Qasas.
Adanya dalam surat Toha ayat 40. Idh tamshi ukhtuka. Ketika saudarimu wahai Musa berjalan. Tamshi artinya berjalan. Ibu-ibu rahmati Allah, waktu tadi saya jelaskan yang tadi barusan surat Al-Qasas. Tidak ada kata berjalan bukan? Tapi ibu pahamnya jalan apa enggak jalan? Jalan. Gak usah disebut juga, langsung terbayang di kepala kita saudarinya Musa jalan. Padahal nggak ada kata berjalan. Lihat ya. Tapi Allah sebutkan dalam surat Toha bahwa benar dia berjalan. Kenapa? Al-masyi berjalan. Subhanallah, berjalan. Berjalan ini ada jarak yang harus ditempuh, ada tenaga yang harus dikeluarkan. Berbaur dengan kecerdasan supaya adiknya tidak dalam bahaya, tetapi dia juga tidak boleh kehilangan adiknya. Tapi ya. Jadi makanya kata tamshi berjalan itu sesungguhnya menunjukkan sebuah aktivitas yang memerlukan tenaga kita, pikiran kita. Ibu jalan perlu pakai pikiran apa enggak? Ibu pernah nabrak tiang listrik? Itu karena sedang tidak bersama pikirannya. Jalan sih jalan, ya kan? Betul, nah itu makanya, itu contohnya. Sementara ini sedang dalam tugas yang sangat bahaya. Gitu ya, lihat. Jadi ibunya mengatakan apa tadi? Ikutilah dia. Ikuti dia. Terjemahan yang paling gampang mesti jalan kaki. Makanya di surat Toha jalan kaki itu terjemahan pertama, dia keluar jalan. Yang kedua dia melihat, tapi tidak sembarang melihat. Dia sangat lekat pandangannya dengan peti adiknya. Dan yang ketiga, dia dari jauh, dia menjauh posisinya. Dia menjauh posisi dari peti adiknya karena adiknya dalam bahaya secara nyawa. Paham? Belum selesai. Kita lanjutkan bagaimana seorang putri yang hebat ini menerjemahkan satu perintah ibunya. Ya. Setelah berjalan itu, kita kembali ke surat Al-Qasas. Karena soal Al-Qasas pembahasan lebih detail. Sampai wahum la yash'urun, sampai semua orang nggak sadar bahwa ini Bani Israel betul. Pokoknya ada bayi mengapung di atas Sungai Nil, nggak tahu itu anak siapa, pokoknya semua nggak tahu. Maka kakaknya ini tahu persis itu adik saya. Ternyata melewati istana pinggir Nil yang itu milik keluarga Firaun. Ibu tahu kalau namanya juga, tadi kan dia jalan sepanjang itu kan, sambil lihat adiknya kan. Nah, begitu jalan itu, maka artinya bahwa begitu sudah ada di pinggir istana, tembok istana, tentu dia tidak mungkin lewat itu. Mungkin lewat kan? Kalau satu jalur garis pantainya, nggak mungkin karena pasti tutup. Namanya juga istana, ditutup. Nah, lihat, memerlukan kecerdasan berikutnya bukan? Iyalah. Adiknya hilang kemana lagi? Itu kenapa subhanallah ini wanita luar biasa. Gitu ya? Wahum la yash'urun. Dan ternyata ini sang kakak nih, begitu dia tahu ditemu oleh keluarga Firaun, maka dia tunggu action berikutnya. Tugasnya cuma ikuti, cuma ikuti. Ini panjang banget cerita ngikuti itu. Ya kan? Enak Bu kalau punya anak gitu, ikuti, langsung paham. Karena tugasnya ngikuti. Wa harramna 'alaihil maradhi. Kemudian kami haramkan, haramna kami haramkan atau kami halangi. 'Alaihil maradhi. Atas Musa semua ibu yang menyusui. Lihat, kalau Allah sudah menginginkan takdir terjadi, pasti terjadi. Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi.
Kalau Allah sudah kehendaki pun, semua alam ini Allah gerakkan untuk membuktikan takdir Allah itu bisa terjadi. Makanya nggak usah khawatir. Orang beriman kalau paham itu hidupnya nggak ada kekhawatiran. Nggak ada kekhawatiran, karena ada takdir Allah, dan takdir untuk orang beriman selalu baik. Nah, ya, wa harramna 'alaihil maradi. Kok bisa? Namanya bayi perlu susu, kemudian diberi susu oleh ibu susuan yang lain. Waktu Nabi Muhammad diberi susuan oleh Halimah, mau atau enggak mau? Mau. Saya tidak tahu kalau di harian anak bayi gitu kalau disusuin ibu lain, mau enggak Bu ya? Mau, saya enggak tahu. Mau. Betul mau Bu ya? Mau ya? Mau. Saya nggak ngerti saya. Betul ya? Baik. Itulah mengapa Allah katakan wa harramna, kami yang mengharamkannya. Karena biasanya anak itu mau. Karena di sini Allah. Ini langsung Allah SWT. Maka Musa dikasih susu ASI yang manapun dia nolak. Nangis terus. Kalau detailnya tentu di pembahasan ayat yang lain tentang bahwa dialog antara Fir'aun dan istrinya, ya kan? Kalau Fir'aun kan intinya satu, udah bunuh aja itu anak tuh, nggak pakai rasa orang itu, udah bunuh aja. Kata istrinya jangan, ini biar menjadi anak kita, ya anak kita. Atau kalau kita tidak mau angkat jadi anak, siapa tahu dia manfaat bantu kita nanti di sini. Soalnya kan, lihat tuh. Inilah takdir. Takdir itu untuk orang beriman selalu baik. Inilah takdir Allah. Nabi Musa berpindah dari ibu yang melahirkannya pada ibu yang mengasuhnya. Kan sama saja. Ya kan? Dari ibu yang melahirkannya kepada ibu yang mengasuhnya. Dari ibu yang mengkhawatirkan keselamatannya kepada ibu yang memiliki kasih sayang yang luar biasa. Itu takdir Allah, Pak. Gitu ya, Bu ya. Jadi kalau memang petunjuk Allah harus pergi, suruh pergi nggak apa-apa, Bu. Silakan pergi. Gitu ya. Kalau harus menjauh-menjauhlah nggak apa-apa. Karena ini kebaikan. Begitu, Bu. Makanya kan saya selalu ingatkan nih, ya. Saya tuh suka sedih dengerin kadang-kadang laporan orang tua suka ada gitu, laporan bahwa apalagi kalau anak laki-laki, Bu. Anak laki-laki Masya Allah biar keliling bumi, Bu. Nggak apa-apa. Anak laki-laki. Kelak mereka pemimpin bumi masalahnya. Ada orang tuanya, waduh berat banget melepas anaknya, ya kan? Padahal anaknya mau kebaikan. Kalau anaknya mau berbuat kejahatan harus ditahan. Ini anaknya mau berbuat kebaikan, mau menuntut ilmu, mau belajar. Ya kalau ibunya nangis gak apa-apa, nangis saja. Mau 3 hari 3 malam juga gak apa-apa, boleh kok, gak ada yang larang. Tapi itu anak yang sedang ingin melakukan kebaikan, menjalankan perintah Allah. Bismillah berangkat nak, nangis gak apa-apa, nangis saja. Ya, berangkat Nabi. Bimi Allah luas itu. Begitu. Kenapa? Lihat ibu Musa, sedih. Oh, sedih. Ibunya Musa sedih. Tapi kalau yang dijalani adalah perintah Allah, maka dia akan berpindah dari ibu yang sedih karena kehilangan dirinya kepada ibu lain yang melimpahkan kasih sayangnya. Ya? Dan terbukti berpindah dari ibunya Musa kepada istrinya Fir'aun. Ya, baik. Wa harramna 'alaihil maradhi'a min qabl. Bahkan kata min qablu itu artinya sebelumnya. Jadi ternyata ibu dirahmati Allah, jadi bahkan Musa belum nyampe di situ. Gitu ya. Artinya belum sampai ibu-ibu susuan nawari susunya, Musa itu sebenarnya udah nggak mau. Jadi belum ditawari udah nggak mau. Ditawari bener nggak mau. Dan inilah perencanaan Allah SWT. Jadi alamnya sudah digerakkan untuk itu, untuk membuktikan takdirnya. Wa harramna 'alaihil maradhi'a min qablu. Faqalat. Kemudian saudarinya Musa berkata,
Kenapa? Kan ini diumumkan, Bu. Begitu nemu bayi dan Fir'aun dengan istrinya sepakat untuk akhirnya diasuh. Istrinya bilang ini baik kok, ini nanti bisa angkat jadi anak atau nanti membantu kita. Fir'aun bilang baik buat kamu, tidak buat saya. Makanya itulah kenapa ibu-ibu dirahmati Allah, para ulama mengatakan dan Fir'aun kejadian seperti kalimatnya. Paham? Baik buat istrinya karena istrinya beriman kepada Musa nantinya, dan tidak baik buat Fir'aun karena Fir'aun kafir dan mati dalam kekafiran. Betul? Makanya hati-hati mengeluarkan ucapan lisan. Suka-suka itu yang menjadi takdir kita, Bu. Hati-hati. Paham ya? Kalau sudah terlanjur keluar mohon ampun pada Allah. Ya Allah, hapus ini. Ini lisan yang terpleset. Ya. Mohon ampun pada Allah SWT. Karena itulah maka berhati-hati itu. Bahkan sampai ada seorang ahli ilmu mengatakan begini, andai Fir'aun tidak mengucapkan kalimat itu, maka sangat mungkin Fir'aun mendapatkan hidayah. Padahal itu Musa masih kecil, Pak. Musa masih bayi, ya kan? Dan kejadian itu nanti ketika Musa jadi nabi. Baik. Faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Kemudian kisah saudarinya Musa yang ngikuti belum selesai. Adiknya kan masih, siapa? Adik saya nasibnya sampai mana ini? Nyangkut di pohon kah, ya kan? Apakah hilang, apa tenggelam, apakah dimakan ikan? Namanya juga peti, Bu. Ibunya Musa itu nyiapin petinya berapa lama? Enggak sempet. Betul? Berarti pilihannya adalah peti yang ada atau peti yang baru dibuat dan tergesa-gesa. Ini serba gak ada yang nyaman ini. Padahal mereka keluarga bukan keluarga kaya. Kalau bukan keluarga kaya itu artinya peti-petinya bisa jadi peti-peti yang sudah usang, sudah mungkin. Tapi lihatlah kalau Allah sudah ingin menyelamatkan seseorang, tidak ada yang bisa mencelakainya. Tidak alam ini, tidak siapapun. Ya. Maka hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum. Begitu semua ibu susuan sudah ditolak. Ya kan? Maka kok bisa banyak ibu susuan, kenapa? Karena tadi kan banyak ibu punya ASI tetapi anaknya dibunuh. Ya, bunuh. Ya. Karena itulah maka banyak ibu susuan. Selain itu manfaat kalau nanti ada yang meminumnya, ada bayi yang minumnya. Yang kedua, ibu-ibu susuan itu mengadu nasib. Karena kalau menyusui keluarga Fir'aun jadi orang kaya raya. Jadi orang aman di sisi keluarga Fir'aun. Makanya ini putri yang cerdas, putrinya Nabiullah, putrinya ibunya Musa ini, saudarinya Musa ini, itu memanfaatkan hal itu. Dia mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan hal adullukum ala ahli bait, kepada sekeluarga, satu keluarga. Dia ingin mengatakan kalau yang di surat Toha lain lagi. Ya, dalam surat Toha, kalau ibu lihat yang di surat Toha, kalimatnya agak sedikit berbeda. Ya, hal adullukum ala mayyakfuluh, beda sedikit. Maukah aku tunjukkan kalian kepada yang mengasuhnya? Man yakfuluh. Yang dicari ibu susuan kan? Betul, Bu? Yang dicari ibu susuan bukan? Tapi yang di surat Toha, walaupun yakfuluhu itu memang kembali pada domir, pada man, yang man itu bisa mudzakkar, bisa mu'anats, bisa laki, bisa perempuan. Tetapi kalimat yakfuluh itu menunjukkan dia laki-laki. Maukah aku tunjukkan pada kalian dia laki-laki yang mengasuh anak ini? Lah, kita ini lagi nyari ibu susuan, bukan nyari laki-laki. Paham? Apa yang mau disampaikan oleh saudarinya Musa? Lihat anak pintar banget. Lihat anak pintar banget. Apa yang mau disampaikan sama dia? Nah, penjelasannya tadi yang soal qasas itu. Bahwa anak ini kalau masuk di keluarga ini, dia bukan hanya disusui, tapi semua ahlul bait, semua keluarga itu semua akan ikut mengasuhnya. Paham?
Paham atau nggak paham? Kan yang dicari cuma ibu susuan sebenarnya. Ibu susuan yang menyusui anak ini. Tetapi ditawarkan oleh saudarinya Musa bukan cuma ibu susuan, ahlul bait, satu keluarga lengkap. Satu keluarga ada ibunya, ada gitu kan, ada macam-macam lah istilahnya. Yang orang bayangkan kan itu. Orang bayangkan, ya kan, ahlul bait yaitu kepada satu keluarga yang akan mengasuhnya. Karenanya menggunakan kalimat yakfuluna. Nah, yakfuluna itu mereka. Berarti bukan cuma ibu yang terlibat dalam pengasuhan anak ini nanti. Yakfulunahu lakum, yang mereka semua akan mengasuh anak ini untuk kalian. Lakum itu menunjukkan bahwa kami mengasuh karena melihat ini anak Anda sebagai penguasa tertinggi negeri ini. Tahu kalau penguasa tinggi negeri kan kita ngasuh anaknya nggak sembarang kan? Nah, dia ingin tunjukkan itu. Baik, sampai di situ orang curiga. Kamu siapa? Kan kalau yang lain ibu nawarin dirinya kan, saya ini ibu yang punya ASI, dicobain nggak mau. Lah ini anak kan bukan ibu, tapi dia yang nawarkan ibunya, keluarganya. Kamu siapa? Apa hubungannya dengan bayi ini? Baik, orang mesti curiga. Tapi ini anak cerdas sekali. Dia mengatakan wahum lahu nasihun. Oh enggak ada hubungan. Ini masalahnya, saya tahu ini keluarga ini adalah keluarga yang dia mengabdi luar biasa pada keluarga istana. Pokoknya kalau sudah istana yang mengatakan gitu ya, ada yang mengatakan tafsirnya itu. Kalau sudah istana yang mengatakan, atau yang kedua tadi, wahum lahu nasihun, kepada Musa, dhamirin Musa, bahwa ini keluarga ini akan mengasuh anak Anda ini. Ini anak kecil yang ada ini, yang keluarga istana, kan keluarga istana, ya kan? Sekarang sudah jadi keluarga istana. Anak ini, keluarga ini akan sungguh-sungguh dalam menjaganya, dalam bekerja, dalam segala macam, semua itu. Jadi ini murni sebuah keluarga yang memang ingin mengabdi pada apapun yang diperlukan oleh istana. Ya? Dia harus memutus kecurigaan itu. Wahum lahu nasihun. Kemudian ayat selanjutnya, ini terakhir, Allah berfirman faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka kata Allah, kami kembalikan Musa kepada ibunya. Janji Allah benar. Musa balik ke ibunya, karena ibunya panggil sini, suruh sini ibunya. Ibunya datang, ibunya menyusui, langsung diam ibunya. Langsung diam. Senang, istana senang. Lihat, senang sekali istana. Tapi kemudian ibunya gitu, ibunya setiap menyusu kan harus ke situ. Akhirnya ibunya bilang, saya tidak mungkin menyusu di sini. Menyusui anak ini di istana. Bahkan dia disediakan fasilitas istana. Istana, Bu. Alasan ibunya sederhana. Saya punya anak kecil di rumah. Siapa? Harun. Gitu ya. Jadi saya punya keluar anak kecil di rumah. Karena dia punya ASI. Ini yang tadi saya katakan, Ibu rahmati Allah. Ibu ini tidak ketahuan kelahirannya, tetapi kok punya ASI. Itu sebenarnya Allah tolong dengan kehadiran Harun yang umurnya hanya setahun di atas Musa. Sehingga orang tahu bahwa itu asinya Harun. Begitu Allah takdirkan. Ya. Maka ibunya minta agar saya bisa menyusui di rumah. Istana tentu silahkan. Ibunya bilang, ini saya bawa ke rumah, saya susui di rumah karena saya juga harus menyusui. Ini saya punya anak kecil di rumah. Anda mau kapanpun mengambilnya, kapanpun menengoknya silahkan. Ya subhanallah. Ibunya menyusui anaknya di rumah, ditambah satu hal, ibunya mendapatkan gaji besar dari istana. Ada ibu tahu seorang ibu menyusui anaknya digaji besar gara-gara menyusui anaknya? Ini kisahnya. Supaya ibu-ibu semua tahu, kita orang beriman tahu
bahwa takdir Allah pasti lebih baik daripada rencana kita. Makanya kalau Allah minta, udah lepas di sungai, larung aja, sedih-sedih gampang, nangis aja nggak apa-apa. Tetapi ini perintah Allah, jalani perintah Allah. Yakini bahwa ada yang terbaik di balik itu dibandingkan rencana kita sendiri. Ini buktinya. Ibu menyusui anaknya digaji oleh kerajaan. Ya, ibunya senang sekali. Musa kembali, faradatnahu ila ummihi kai taqarra 'ainuha wa la tahzan. Ini Masya Allah. Tujuannya apa? Supaya bersenang ibunya dan tidak sedih. Dan satu poin penting, walita'lama anna wa'dallahi haq, dan agar dia tahu bahwa janji Allah itu benar. Karena Allah kalau berjanji, ibu-ibu, Allah kalau berjanji, Allah tidak mau mengingkari janjinya. Tidak mungkin mengingkari janjinya. Karena ketika Allah berjanji, pasti Allah akan memenuhinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Nah, kalau janji Allah diyakini, apapun janji itu diyakini. Tapi Allah sudah katakan memang, walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Gak tahu kalau janji Allah itu benar. Karenanya tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ibu rahmati Allah, ini sebagian kisah dari saudari Musa yang disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi pelajaran buat kita semuanya, orang tua ke anak, anak ke orang tua, saudara kepada saudaranya, dalam kisah yang sangat luar biasa. Dan saya kira itu, mohon maaf atas salah kurangnya. Buat saya ini materi yang terakhir, besok saat RV yang terakhir. Saya mohon maaf atas salah kurangnya atas selama kegiatan kita, dan jazakumullahu khairan atas semua waktu. Saya tahu bukan hal yang mudah buat para ibu untuk menyisihkan waktunya, hanya Allah yang membalas kebaikan ibu-ibu semuanya. Semoga Allah balas dengan diberikan keluarga yang menyejukkan pandangan mata, dan dijadikan kelak pemimpin bagi orang bertakwa, dan kelak dikumpulkan di surga Allah Firdausul A'la. Dengan semua jerih payah ini, semoga Allah memberikan kepada ibu semua pahala yang agung sekali. Baik, ibu dirahmati Allah, itu dari saya. Adapun PR yang saya kasih digarap aja di rumah, ya kan? Saya tahu itu. Dan besok Ustadz Herfi akan bertutur tentang seorang wanita yang punya peran sosial. Peran sosial karena ratu. Ya, dia punya peran sosial, tapi besok biar beliau menjelaskannya seperti apa penjelasannya. Saya sudah katakan kemarin, ibu-ibu renungi sendiri tentang peran-peran wanita. Ternyata wanita itu oleh Quran justru dipotret sangat besar, sangat banyak dalam posisinya sebagai istri. Ya, sebagai istri. Artinya peran terbesar itu harus maksimal. Semua ilmu tentang istri harus dipahami oleh wanita, karena itu akan membuat dia istimewa, baik dia secara individu atau saat nanti dia punya anak, dan ketika bahkan dia berkiprah di masyarakatnya. Tapi posisi nomor satu jangan digeser oleh yang manapun dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.